Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Nah, mungkin buat lo yang bingung, apa ini sesi kedua? Jadi kita sudah putuskan untuk membagi DCWT menjadi dua sesi. Ya. Sesi pertama lebih fokus ke BTC dan Ethereum, plus lebih ke market overview, news, dan lain-lain. Nah, untuk sesi kedua, kita akan fokus lebih ke altcoins. Karena kalau gue lihat, ujung-ujungnya videonya jadi terlalu panjang. Kalau kita paksakan jadi satu, dan malah jadi nggak maksimum. Ya. Jadi sekarang kita tanpa lama-lama lagi langsung masuk ke sesi kedua. Nah, overall kita bisa lihat BNB meningkat tipis ya sebesar 0,79% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Cardano dia meningkat cukup signifikan sebesar 6,08%. Dan kita bisa lihat sepertinya Cardano berhasil dengan momentum yang cukup besar ya, tembus 53 sen. Akhirnya ya setelah berapa minggu ya bahkan bulan stuck di daerah antara 44 sen ke 53 sen. Lalu untuk XRP, dia meningkat tipis sebesar 2,33 ya, gue salah baca. Ini untuk 24 jam ya. Lalu untuk Solana dia malah terkoreksi tipis sebesar 0,49% dan Polkadot naik tipis sebesar 0,12%. Jadi overall untuk alts cenderung hijau ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah BNB dulu ya. Dan untuk BNB kita bisa lihat lagi-lagi sayangnya belum berhasil retest MA200 daily ya. Jadi kita sebenarnya sudah bahas MA200 daily ini sejak dia breakout pada tanggal ini ya, tanggal 27 Juli, sudah bulan lalu. Kita sudah bahas untuk short yang bagus, setup itu kalau dia reject MA200. Udah mulai naik, tetapi saat sudah dekat nih tanggal 8 Agustus sampai sekarang masih belum ada retest juga dan belum ada rejection yang kuat. Maka dari itu kita belum punya posisi short ya. Nah, ini yang bikin dilemanya adalah MA20-nya sudah semakin dekat. Jadi kalau seperti ini risk rewardnya semakin nggak terlalu bagus untuk posisi short ya. Jadi harapannya mungkin ya buat lu yang nunggu-nunggu posisi short BNB bisa secepat mungkin BNB kena aja ya. Terus lu ambil posisi short dan tinggal tunggu TP. Ya. Dan selain dari itu yang ingin gue tekankan lagi adalah RSI ya. RSI BNB ini sudah di luar atau sudah di atas dari 70 sejak kurang lebih awal Agustus ya, tanggal 4 Agustus. Jadi sudah overbought sebenarnya ya. Tapi turun tidak, naik juga tidak. Jadi ya kagok di tengah-tengah ya, nanggung. Nah, jadi harapannya secepat mungkin kalau mau tembus, kalau mau reject sekalian ke bawah. Tapi kalau berdasarkan RSI-nya, jujurnya lebih nyaman kalau dia ada koreksi dulu. Ya, jadi buat short jangan keburu-buru, tahan dulu aja. Kalau dia ada rejection dari 200 baru kalian short. Ya, dengan target TP tentunya di MA20 yang sekarang ada di 303,90 sen. Ya, itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long atau untuk akumulasi spot tinggal kita balik yaitu di MA20 juga ya. Jadi buat yang tertarik untuk akumulasi spot lagi-lagi di 303,8. Nah, sekarang kalau untuk spot ya jelas lah kita untuk lebih long term ya. Jadi setiap kali gue ngomong spot ya, itu lebih ke long term, mungkin dari bulanan sampai tahunan kita hold ya. Dengan lagi-lagi dana dingin ya. Nah, untuk long itu lebih ke short term. Nah, kalau kita dapat posisi long di 20 ya, kita bisa pertimbangkan untuk take profits di daerah MA200 daily yang ada di 337,1. Jadi lagi-lagi ya, technical analisisnya simple ya, nggak ribet, nggak perlu bikin kayak karya apa ya, nggak perlu sampai bikin kayak modern art gitu, wah garis-garis semua nggak perlu ya, simple. Kita lihat support dan resistannya di mana, TP dan ininya ya lagi-lagi bisa dibalik-balik ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi long dan short dan juga spot untuk BNB ya. Nah, itu jadi untuk buy limitnya. Dan sekarang kalau untuk secara struktur, lagi-lagi BNB ini adalah salah satu altcoins yang
bagus ya. Kita bisa lihat jelas banget dari dia drop di sini ya. Dari tanggal ya Juni lah ya, pertengahan Juni dia membuat struktur yang jelas, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya. Jadi overall secara struktur dalam beberapa bulan terakhir masih bullish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan kita akan lanjut ke Cardano. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat akhirnya terjadi breakout yang signifikan ya. Ini sudah kita tunggu-tunggu cukup lama jujurnya ya. Dari sekitar kapan nih? Pertengahan Juni ya sampai ya basically Agustus baru-baru ini ya. Dia stuck di daerah antara 53 sen dengan 44 sen. Ini menjadi satu price range yang cukup menyebalkan. Berkali-kali menahan atas, menahan bawah, atas bawah, atas bawah ya. Akhirnya, dalam 3 hari terakhir dia berhasil breakout ke atas. Ya, cukup lama penantiannya, tapi akhirnya tembus juga. Dan sebenarnya sudah ada indikasinya ya. Kita sudah bahas dari beberapa DCWT lalu ya. Gue udah bilang walaupun masih ada kemungkinan bisa jebol lagi ke bawah dan resistannya berkali-kali masih menahan, tapi ada satu hal yang cukup unik yang gue bilang ya. Gue bilang bahwa 20-nya nahan di sini. Ya, sejak tanggal 2 Agustus ya, dia nahan terus. Jadi gue bilang probabilitasnya lebih cenderung ke atas. Dan voila, kita bisa lihat akhirnya dia breakout ke atas ya. Nah, tentunya breakout ini juga dibantu dengan BTC ya, karena BTC naik ya, dan secara makro pun kita bisa tahu CPI hasilnya bagus dan lain-lain. Akhirnya ya overall hijau ya. Nah, untuk sekarang buy limit. Buy limit yang kita bisa pertimbangkan sekarang di 53 sen tentunya ya. Ini adalah tadinya struktur resisten yang sangat menyebalkan untuk Cardano. Berkali-kali mereject harga Cardano ya. Nah, sekarang ya satu resisten yang kuat seperti biasa bisa berubah menjadi support yang kuat juga ya. Plus di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini Cardano sudah nyaris overbought. Maka ada kemungkinan besar dia akan terkoreksi. Plus juga ada Bollinger Band-nya kita sudah bisa lihat dia tembus. Ya, jadi lagi-lagi overbought. Nah, untuk sekarang ya 53 sen ini tadinya kan gue bilang untuk lebih ke akumulasi spot saja. Nah, sekarang sudah bisa pertimbangkan juga untuk ngelong ya. Nah, jadi sekarang akumulasi spot atau long bisa pertimbangkan di 53 sen. Nah, untuk posisi spot otomatis kita tahu lebih ke jangka panjang ya, antara bulanan sampai tahunan ya. Nanti kita bisa update lagi spesifik untuk TP spot. Tapi untuk TP long ya, ini masih belum keluar sebenarnya ya. Kalau mau dibilang lebih yang TP long yang lebih jauh bisa di mana? Ya bisa juga di sini di 62 sen ya. Tetapi sebenarnya gue lebih prefer nunggu sampai terjadi satu higher high baru di sini yang bisa menjadi satu struktur resisten tambahan ya. Jadi untuk sekarang posisi longnya masih belum ada TP. Kita palingnya pertimbangkan pasang dulu aja TP longnya, TP-nya nanti belakangan kita tambahin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan lanjut ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat juga bahwa setelah dia berhasil breakout pada tanggal 12 Agustus kemarin, dia ternyata lanjut lagi ke atas ya. Dia lanjut lagi ke atas dan sekarang sepertinya mulai sedikit kehabisan bensin. Dan kalau kita lihat juga dia ada wick yang cukup panjang ke atas, berarti lagi-lagi Bollinger Band beraksi ya. Jadi probabilitasnya dia akan cenderung koreksi lagi ke bawah ya. Nah, tinggal pertanyaannya di mana? Yang pertama, untuk akumulasi spot ya, untuk akumulasi spot kalian bisa pertimbangkan di $44 lebih 42 sen. Nah, untuk longnya gimana? Untuk longnya ini masih terlalu tipis ya, jadi menurut gua belum terlalu worth it kalau kita ngelong. Ya, lagi-lagi buat lo yang mungkin bingung, kenapa spot dan long nggak sama aja? Gini, kalau spot resikonya lebih kecil. Lu nyangkut nggak ada fee tambahan. Tapi kalau lu ngelong ya dan nyangkut lama, itu ada fee yang numpuk. Maka dari itu harus kita lebih memiliki risk reward ratio yang lebih bagus untuk posisi long maupun short karena resikonya lebih besar dibandingkan kita akumulasi spot ya. Jadi lagi-lagi gue ulangi, untuk posisi long kita hold dulu. Kalau nge-short ya, lagi-lagi ya secara risk reward ratio nggak terlalu bagus. Jadi buat sekarang jujurnya dengan struktur seperti ini kita lebih baik lebih cenderung konservatif saja ya. Paling pertimbangkan untuk akumulasi di sekitar $44 lebih 42 sen secara spot saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan PR dari Solana ya jelas ya, untuk bisa lanjut bullish ya harus bertahan di atas dari $44 lebih 42 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dengan sangat jelas technical analisisnya menunjukkan bahwa dia sudah reject
kurang lebih 2 kali ya oleh daerah $12 lebih 38 sen. Dan sepertinya mulai sideways di sini dan membentuk daerah supply. Nah, buat kalian yang nggak tahu $12 lebih 38 sen ini adalah suatu struktur resisten yang terbentuk di sini pada tanggal berapa nih ya? Tanggal 15 dan 16 Mei lalu. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ya. Jadi lagi-lagi ya, harga satu aset itu biasanya nggak berhenti sembarangan. Dia biasanya berhenti di satu daerah antara dulunya resisten atau support ya. Nah, jadi untuk sekarang ya jelas bahwa dia cenderung kesulitan di sini plus diperparah dengan volume yang terus turun dari tanggal 10 Agustus ya. Jadi 10 Agustus dia dapat satu pump yang lumayan besar ya, volume yang lumayan besar, tetapi dari hari ke hari setelah itu turun dan terus turun ya. Maka dari itu ini sebenarnya bisa kalian pertimbangkan untuk posisi short. Ya, jadi buat lu yang tertarik untuk nge-short Atom bisa pertimbangkan di $12 lebih 38 sen. Dan ini juga bisa dibilang cukup dibantu dengan Bollinger Band yang ada di daerah situ. Ya, jadi buat short bisa pertimbangkan di situ. Dan untuk TP-nya ya bisa kalian pertimbangkan di $11 lebih 6 sen yang sedang berkonfluence ya atau nyaris berkonfluence dengan si MA20 di sini. Ya, jadi kurang lebih itu untuk shortnya. Untuk long, literally tinggal dibalik di $11 lebih 6 sen atau akumulasi spot juga di tempat yang sama. Ya. Nah, jadi dalam beberapa hari ke depan, ini bisa saja menjadi satu price range untuk Atom. Ya. Jadi bisa nge-short di sini, bisa nge-long di sini. Ya. Lagi-lagi buat lo yang menggunakan leverage atau futures trading, pastikan kalian mengerti dulu. Ya. Sekali lagi, gue tidak sarankan buat orang yang belum mengerti. Ya. Lebih baik lo pelajari dulu seperti apa cara trading futures, baru coba pelan-pelan. Ya, dan pastikan jangan sampai maksimum leverage. Oke, dan selanjutnya kita ke AVAX. Nah, untuk AVAX, terakhir kali pembahasan kita adalah yang masih sama sih kurang lebih ya, sama-sama masih ke-reject di daerah $30 lebih 5 sen. Nah, gue udah bilang ini bisa kalian pertimbangkan untuk posisi short. Sebenarnya ini sudah retest kedua, jadi harusnya sih lu udah punya posisi short ya, kalau lu ngikutin kemarin. Ya, maka dari itu DCWT ini ya kalau bisa jangan dilewatkan ya. Nah, jadi bagi lo yang sudah punya posisi short di $30 lebih 5 sen, tinggal kalian tunggu TP-nya di daerah 27,75 ya. Nah, lagi-lagi hari ini masih cenderung sideways sayangnya ya, jadi belum kena target TP, ya paling bersabar saja untuk posisi short. Nah, untuk posisi long atau akumulasi spot tinggal kita balik di $27 lebih 75 sen. Jadi lagi-lagi teknika analisis gua itu simple, nggak terlalu neko-neko. Ya, kalau neko-neko ujung-ujungnya malah nggak buka-buka posisi dan malah kena liquid ya. Nah, jadi untuk sekarang ya sekali lagi gue ulangi, untuk akumulasi spot dan long bisa dipertimbangkan di $27 lebih 75 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan andaikan BTC sideways dalam beberapa hari ke depan, ada kemungkinan bisa ini ada satu peluang short term ya untuk bisa nge-long dan nge-short, long short dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot, lagi-lagi dia masih dalam kondisi sideways. Nah, kalau kita lihat sedikit ke kiri, di Juni lah ya, awal Juni 2022, ini juga satu daerah yang cukup sideways. Ya, tetapi sideways di sini akhirnya jadi daerah supply. Nah, maka dari itu kita harus siap-siap juga ada kemungkinan ini kembali menjadi daerah supply dan membuat Polkadot kembali lagi koreksi. Ya. Nah, tapi buat posisi short kayaknya mending sabar dulu aja karena jujurnya ini secara struktur berantakan ya di sini. Jadi nggak ada satu daerah yang clear untuk shortnya di mana. Kalau mau nunggu short lebih baik di $10 lebih 89 sen, di mana itu adalah summer low Polkadot di 2021. Ya, itu harusnya lebih kuat sebagai satu resisten. Nah, jadi yang sekarang kalian bisa pertimbangkan mungkin lebih ke posisi spot ya atau posisi long. Nah, kalau posisi spot seperti biasa lebih ke jangka panjang ya, bulanan sampai tahunan ya. Nah, untuk posisi long ya tinggal kalian target TP-nya di mana ya di sini. Ini tentunya kalau sampai dia drop, ini akan menjadi satu daerah resisten ya. Nah, jadi buat lo yang nanti sampai dapat posisi long, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP-nya di sekitar sini ya. Sebentar, gue harus geser sedikit kurang ke bawah. Iya, di daerah sini. Di daerah $9 lebih 54 sen. Ya, lagi-lagi dibilang ekstrim gede juga banget enggak, tapi secara risk rewardnya enggak terlalu buruk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke Matic ya. Untuk Matic kita bisa lihat akhirnya dia berhasil retest dan di waktu bersamaan daily close di atas dari $1 ya. Jadi gue udah bilang nih, PR dari Matic dari beberapa minggu lalu adalah close daily di atas dari $1. Berkali-kali gagal, bahkan di sini pun gagal ya.
gagal, dan terus gagal. Tiba-tiba satu candle langsung tembus $1, daily close di atas $1, plus juga technically speaking, close daily di atas struktur $1 lebih 2 sen lah kalau kita bulatkan ya. Jadi overall bagus. Tapi jangan beli sekarang ya, jangan ngelong atau jangan buy spot sekarang. Karena lu lihat sendiri ya, walaupun berhasil tembus, tapi Bollinger Band-nya sekarang ya kita basically sedang di luar dari Bollinger Band. Jadi ya gue nggak sarankan buat buy, apalagi ya kalian bisa lihat sendiri lah, ini tanda-tanda overbought yang diperparah dengan RSI yang nyaris ke 70 ya. Nah, jadi sabar dulu buat posisi long atau spot. Nah, mungkin yang kalian bisa pertimbangkan adalah posisi short kalau ya just in case dia ada tiba-tiba dijilat nih EMA 200-nya ya, sedikit nge-wake ke atas terus kena. Nah, EMA 200-nya sekarang ada di $1 lebih 9 sen. Jujurnya dengan volume seperti sekarang sih ya highly unlikely, tapi just in case lu mau coba ya boleh-boleh aja. Jadi kurang lebih itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk TP-nya ya jelas kalau kalian dapat di sini ya, TP-nya kalau mau konservatif ya di sini $1 lebih 2 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, quite simple. Dan jujurnya nggak terlalu banyak option juga karena sekarang dalam kondisi yang nanggung ya. Lu mau long kagok, lu mau short juga ya masih jauh dari 200 ya. Jadi lebih ke wait and see untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.